Alkitab mengalami masa slowdown ekonomi. Ada peristiwa-peristiwa di Alkitab yang menunjukkan itu. Yang pertama, ikuti cara Allah Yusuf. Di Alkitab, Yusuf itu simpan saat masa baik. Hari ini, simpan masa baik, siapkan masa yang buruk. Kalau saya nggak cuma simpan dan tabung, tapi saya larikan kepada instrumen investasi yang bagus, yang tidak digerus inflasi di masa baik. Oke, cara Yusuf ini waktu mumpung masih bisa ada uang masuk, simpan. Jangan dibelanjakan semua, jangan terlalu konsumtif, simpan dikit-dikit, simpan. Itu untuk nanti masa kekurangan, masa limpah untuk menyimpan. Nampaknya Yusuf tahu itu. Yang kedua, kerja keras ala Salomo. Itu sistem ekonomi kerajaan Allah. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya apa? Tetap produktif dan cari peluang-peluang baru. Rajin itu bukan cuma mengerjakan pekerjaan yang udah ada aja, tapi produktif dan cari peluang-peluang baru. Terus jangan berhenti, jangan bilang ini, aku bisanya ini kok. Udah cepat bilang, aku bisanya ini. Ya Bu, coba dipikir lagi, direnungin, minta tolong Tuhan kasih hikmat. Ada enggak yang lain sumber penghasilan? Tapi aku bisanya ini kok. Nah, ngeyel-ngeyel orang miskin terus. Karena memang yang termasuk rajin, yang termasuk tangannya nggak lamban itu adalah orang yang tetap produktif dan biasanya begini, cari peluang-peluang baru. Sekarang media terlalu banyak untuk kita menjelajahi peluang-peluang baru. Yang ketiga, berjalan dalam tadi kerja kerasnya ala Salomo, ikuti cara menyimpan ala Yusuf. Yang ketiga, berjalan dalam iman ala Habakuk, iman dan harapan. Habakuk luar biasa, coba ada ayatnya ya. Wow, kecil-kecil gitu. Saya nggak sanggup membacanya. Kecil banget kan monitornya seperti itu. Ya garis saja di mata saya. Udah itu Habakuk Anda bisa baca sendiri. Yang keempat, hidupi prinsip ekonomi kerajaan Allah ala Yesus. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ini berarti ekonomi kerajaan Allah. Dan ekonomi kerajaan Allah juga mengenal 3 pilar ekonomi: memberi, menerima, mengelola. Kalau Anda mengelolanya jelek, nanti uang yang ada bocor, hilang. Kalau Anda nggak menerima, yang dikelola apa? Kalau Anda menerima, mengelola tapi nggak memberi, miskin. Karena berilah apa akan diberi. Jadi ini 3 pilar ekonomi kerajaan Allah: memberi, menerima, mengelola. Anda mesti jago memberi, jago menerima, jago mengelola. Satu ini hilang. Ini ada berapa nih? Tripod nih. 1, 2, 3. Memberi, menerima, mengelola. Kristen yang nggak memberi, maka tidak diberi. Berarti kaki ini penting. Menerima. Kristen itu perlu menerima. Menerima itu ada 3. Menerima secara supernatural yang Allah. Berikanlah makanan kami pada hari ini yang sesungguhnya. Menerima langsung dari berkat Allah surgawi. Nah, itu menerima secara supernatural. Menerima yang kedua, menerima dengan rajin kerja. Kita bilang kalau kamu nggak kerja nggak makan. Oke, kerja, oke. Tapi menerima juga ada menerima secara kreatif. Jangan bilang ini. Tapi dulu Tuhan memberkati aku lewat cara ini toh. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Nah itu bahaya tuh. Karena pintu-pintu berkat macam-macam. Saudara akan terima pintu berkat baru. Nah, yang amin toh yang terima, yang amin toh yang menerima pintu berkat baru. Itu menerima secara kreatif. Jadi menerima itu pilar penting. Tapi yang kesini mengelola. Mengelola itu misalnya besar pasak daripada tiang. Kalau ada pendapatan masuk disisihkan, jangan dihabiskan semua. Pengeluaranmu produktif, apa pengeluaranmu sebenarnya konsumtif? Wah itu pengelolaan itu. Kalau kamu kerja sama orang yang terima, ada batasan-batasan. Bagaimana dengan utang? Boleh nggak utang? Itu semua pengelolaan tuh. Ini belajar di lampu itu. Jadi dia memberi, menerima, mengelola. Kalau nggak ada satu, kameranya jatuh nggak? Halo? Kalau satu nggak ada, kameranya jatuh nggak? Makanya belum kerajaan Allah. Kalau Anda jelek di salah satunya, Anda nggak mungkin sukses finansial. Karena Alkitab penuh pengajaran menerima, penuh pengajaran mengelola, penuh
dan memberi. Amin. Jadi kalau sebagai pendeta kau ingin jemaatmu terpelihara di masa krisis, ajaklah tahun depan beruntun mulai Januari. Bagaimana menerima, bagaimana mengelola, dan bagaimana menerima pemberi. Bapak, mengelola itu ada 16 prinsip mengelola di Alkitab. Kalau mau tak kasih nanti materinya. Mesti mau. Memberi, Pak. Yang mau titik materinya ke kamu tak email, nanti dibagikan, nggak tahu gimana caranya. Tapi perlu, kalau nggak mengelola itu ada 16 prinsip pengelolaan keuangan kerajaan Allah. Harus menang semua ini. Pendeta-pendeta kasih contoh kemenangan di titik ini. 3 pilar untuk ekonomi kerajaan itu Allah Yesus itu kita bisa pelajari bagaimana Allah Yesus. Kalau Allah Yesus gini nih, prinsip kerajaan apa baru semuanya ditambahkan pada mengejar prinsip kerajaan dan kebenaran. Kebenarannya itu prinsipnya. Nah, kalau tangkap itu semua baru ditambahkan pada. Tapi yang kelimanya adalah apa? Yang kelima adalah pengelolaan dan pengembangan keuangan atau sumber daya ala pengelola talenta. Yang dikasih 2 jadi berapa? Dikelola 4. Kasih 5? 10. Kasih 1? 1. Jadi di Alkitab itu Tuhan itu investor dan kita semua mengelola harus berkembang. Makanya apapun juga yang Tuhan serahkan pada Anda itu harus dikembangkan. Pengelolaan dan pengembangan keuangan itu harus Anda canggih. Pengelolaan dan pengembangan keuangan. Makanya kita belajar harus terus kecerdasan finansial. Karena Alkitab bilang kita dipercayai harus bisa mengembangkan. Semua kita harus melek finansial. Bagaimana mendampai masyarakat kalau cuma bisa berkhotbah? Tetangga-tetangga nggak punya uang, nggak cuma butuh khotbah aja. Tapi dari mulut pendeta juga punya solusi nyata. Maka dari itu ada ayat ini, buka berikutnya. Lihat, gereja ini tugasnya ini supaya sekarang oleh gereja, oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Gereja itu menjadi pemberita rupa-rupa hikmat. Hikmat bagaimana pernikahan yang bahagia, bagaimana hikmat keuangan yang merdeka, bagaimana hikmat ngomong anak, bagaimana hikmat itu, hikmat ini, hikmat itu. Tahu gak sih? Dunia itu menunggu gereja yang dewasa, yang menguasai semua hikmat, termasuk hikmat keuangan. Gereja lah agen pemberita segala macam jenis hikmat. Diberitakan oleh gereja kepada pemerintah. Penguasa-penguasa di surga. Ada seorang nabi dari Afrika Selatan, udah meninggal kemarin waktu COVID nggak salah, T.B. Joshua. Tahu nggak? Dia langganan dipanggil presiden Eropa. Kalau nggak minta nasihat sama T.B. Joshua, gila, diterbangkan dari Lagos, dari Afrika Selatan terbang ke Inggris, terbang ke negara Eropa hanya untuk gini. Nabinya diminta ngomong kasih nasihat ekonomi. Ya ampun, ini nabi. Tapi gini loh, nabi akhir zaman, hamba-hamba Tuhan akhir zaman itu memang begini, diminta nasihatnya oleh masyarakat. Nah, Anda akan tiba pada masa itu. Tapi kalau kita tidak mengembangkan diri, terus ditanya, Pak Pendeta, jutaan aku. Terus gimana? Wong nggak ngerti apa-apa. Loh, aku ini juga pastor, aku juga hamba Tuhan. Tapi lihat buku di rumahku. Aku tuh punya 7.000 buku di rumahku. Coba kalau mau jalan rumahku, lihat hitung. Bukuku tuh banyak. Entah hitung di catatan aja 7.000 buku. Di setiap ruangan rumahku tuh ada bukunya. Belajar terus aku. Apakah bukuku rohani toh? Enggak. Bukuku politik banyak. Buku ekonomi terbanyak. Buku kepemimpinan. Buku sosial. Buku sejarah. Buku tokoh. Bukuku tuh banyak. Aku tuh tahu betul bahwa khotbah nggak cukup menolong masyarakat. Aku memberdayakan diri, tiap hari aku belajar dari YouTube juga. Oh, itu toh cara mengelola duit. Oh, gitu toh cara berbicara yang bagus. Oh, begitu toh cara khotbah. Oh, begitu toh cara berbisnis. Oh, begitu cara mengembangkan perusahaan. Belajar terus. Oh,
berpolitik tuh kayak gitu, berpolitik kesejahteraan dan keadilan kayak apa nih politik itu? Oh, politik praktis atau politik idealis? Oh gitu, belajar juga politik. Jadi kejadian bantuan tuh gini, pembekalannya bukan kerohanian saja, tapi pengetahuan juga. Kan yang diisi ini dan ini kan, ini diisi firman, tapi dikembangkan pengetahuannya. Dengar ya, nanti akhir zaman itu banyak orang di sekitar kita, tetangga kita itu akan frustrasi dan mereka akan kekurangan hikmat. Mereka akan tanya, Pak, pernikahanku hancur, ini aku besok mau cerai. Bapak kan pendeta, meskipun aku agama lain, tapi aku mau tanya, menurut Bapak bagaimana pernikahanku ini? Mereka akan tanya. Iya, akan datang ke rumah Bapak. Aku ini uang belanjaku terakhir. Menurut Bapak pendeta, aku harus apa besok? Buru-buru sampean aku ya. Bisa nggak memberitahukan berbagai macam bisa?